Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari domain, trees, and forest. Apa itu trees dan forest? Saya akan menjelaskan ya. Jadi perhatikan baik-baik, lihat baik-baik. Domain, apa itu domain? Domain itu saya harap kalian sudah tahu ya apa itu domain. Yahoo.com, Facebook, ada facebook.com. Ini yang disebut dengan domain. Sesuatu nama yang di belakangnya itu ada .com, .id, bisa juga .co.id atau org. Nah, ini tuh objek itu untuk organisasi ya, kalau org ya. Ini tuh yang disebut domain ya. Contohnya seperti itu. Misalnya ada sebuah perusahaan namanya sukasuka.com. Nah, sukasuka ini bikin domain sendiri di Gmail ya. Ini yang disebut dengan domain. Ada juga yang namanya sukasuka.com. Berarti perusahaan sukasuka ini dia tuh punya divisi sales. Saya harap kalian mengerti ya. Di dalam perusahaan itu semakin dia besar, dia pasti akan membagi banyak .com ya, atau membuat .com di Gmailnya sendiri, atau bisa membuat teknikal ya. Ini tuh tergantung kebutuhan perusahaan aja ya. Ini tuh contoh saja ya. Kalau di dalam dunia Microsoft itu beda lagi. Microsoft with Network, domain itu adalah sesuatu yang berisi objek atau kelompok-kelompok tertentu yang dikelompokkan lagi untuk menjadi satu. Nah, itu kalau di dalam dunia ya, dunia Microsoft Word. Ini tuh identitas ya. Kalau di dalam perusahaan itu ini adalah identitas.com. Itu tadi tentang domain. Kita ke trees. Kita hapus. Trees yaitu artinya pohon ya. Di dalam dunia Microsoft itu ada di dalam tree. Tree itu dilambangkan dalam segitiga. Kita gambar dulu ya. Nah, ini segitiga. Ini tuh lambang dari tree atau pohon, mempunyai banyak cabang. Kita bisa bikin lagi, bisa seperti ini. Nah, segitiga ke segitiga lagi. Ini adalah gambaran dunia Microsoft Network. Jadi konsepnya itu adalah menggambarkan sebuah organisasi, contohnya ke suka-suka organisasi ya. Maksudnya ke sukasuka.com. Dia punya domain utama sukasuka.com. Oke. Terus karena dia punya divisi lain, nah dia bikin sales.sukasuka.com. Dan dia juga punya sub lagi atau supplies lain lagi, finance.sukasuka.com. Oke. Jadi si sales ini tuh fans sukasuka ini adalah set domain dari sukasuka.com. Di dalamnya tuh ada server, ada klien, ada database server, dan macam-macam subjek lainnya. Apa itu objek? Nah, objek itu bisa berisi dari OU atau organisasi, atau kontainer ya.
yang isinya itu bisa berisi informasi. Kemudian ada user, ada komputer, group, contact atau shared data folder, shared printer. Ini yang disebut objek di dalam sebuah thread. Baik sukasuka.com, sales.com, finance.com itu memiliki objek masing-masing ya. Contoh di sukasuka.com itu di dalamnya ada komputer lain. Dan ini tuh punya server. Ada server lain ya atau database lain ya. Ini tuh database. Nah, ini tuh salah satu ada salah satu gambaran ya. Nah, ini tuh namanya ada dibilang Active Directory. Nah, semua masing-masing trace ini terhubung dari satu ke sisi lain. Dia terhubung terhubung ya satu dengan yang lain. Dia terhubung lewat sebuah translationship. Kita gambarkan segaris seperti ini. Garis ini yang disebut translationship. Ya, seperti namanya ya. Translationship itu salah satu artinya itu kepercayaan ya. Yang terhubung, yang pusatnya melalui aturan yang transaction. Dan yang namanya pengelompokan tree itu sukasuka.com itu dan di bawahnya tergabung ya jadi satu. Oke. Nah, ini tuh yang disebut forest. Satu lingkaran ini disebut dengan forest. Di dalam forest itu ada tree, root tree, yang di bawahnya subdomain ya. Yang di bawahnya itu subdomain. Sebenarnya sama tree ya, tapi ini kan beranak ya. Dan semua informasi yang disimpan dalam tree ini yang di bawahnya juga itu tersimpan dalam satu tempat yang disebut Global Catalan. Global Catalan ini berisi informasi tentang objek-objek di dalam tree forest ini ya. Saya harap kalian mengerti ya. Ini tuh satu company, satu perusahaan. Namun ada kasus sebuah perusahaan itu bisa bekerja dengan perusahaan yang lain. Contohnya ya, pernah dengar dengan perusahaan Tricom, perusahaan yang membuat seperti Twitter ya. Dalam contoh kali ini ada sebuah perusahaan saya suka.com. Dia ada punya domain sendiri, sukasuka.com. Dia punya tree sendiri. Dia punya tree sendiri. Saya suka.com ini dia punya yang namanya objek-objek di dalamnya ya, yang kayak user, terus dia punya server sendiri, terus dia punya database sendiri. Ini tuh perusahaannya, perusahaannya ini tuh bisa mau gabung ke sukasuka.com. Kemudian Sukasuka ini harus membangun relationship ke saya suka.com. Nah, kemudian ini akan bergabung ya jika seperti ini. Meskipun mereka memiliki gambar domain yang berbeda, nggak masalah, karena dengan membangun relationship seperti ini dia akan membagi informasi yang sama.
dan karena mereka ingin membagi. Nah, forest ini, yang lingkaran ini, dia akan berubah menjadi satu lingkaran lagi. Nah, digabung lah ya. Nah, ginilah kira-kira ya. Dan mereka akan menjadi satu forest yang sama, berada di satu hutan yang sama. Masing-masing pohonnya itu berada di hutan yang sama. Nah, ini tuh adalah penjelasan dari konsep domain trees ya. Semoga kalian paham di video kali ini yang saya jelaskan. Kalau begitu, di kesempatan kali ini saya cuma bisa menjelaskan tentang domain. Di video selanjutnya saya akan membahas konsep lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.